Oke, ini adalah video bagian yang kedua dari pembahasan soal OSN IPA SMP tahun 2025. Kita langsung lihat soal yang pertama, sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang tersebut adalah 10 Hz, maka panjang gelombangnya adalah titik-titik meter. Oke, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan topik gelombang ya. Kita hanya butuh satu persamaan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu persamaan kecepatan atau hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang atau lambda ya. Dan tentu sudah dipelajari bahwa nilai kecepatan atau V itu bisa kita rumuskan sebagai lambda dikalikan frekuensi. V di sini adalah kecepatannya atau cepat rambatnya di sini 20 meter per sekon, kemudian frekuensi di sini adalah 10 Hz. Pertanyaannya kita diminta untuk mencari nilai lambda. Maka tinggal kita masukkan angkanya. V-nya adalah 20 sama dengan lambda dikalikan frekuensinya adalah 10. Oke, kita tulis di sini frekuensinya 10. Maka sudah pasti kita bisa hitung dengan mudah bahwa lambdanya itu sama dengan 20 dibagi dengan 10 ya, atau sama dengan 2 meter. Berarti lambdanya sama dengan 2 meter atau 2,0 ya. Jawabannya yang A, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang dapat membaca buku dengan baik pada jarak 50 cm. Jika jarak baca normal adalah 30 cm, maka orang itu membutuhkan kacamata baca berkekuatan titik-titik dioptri. Soal ini adalah soal yang berkaitan dengan topik atau materi alat optik ya, khususnya adalah cacat mata. Kita perhatikan di sini bahwa orang itu bisa membaca itu artinya berkaitan dengan titik dekatnya dia pada jarak 50 cm. Nah, kita tahu bahwa yang namanya titik dekat orang normal atau mata normal kita sebut sebagai PP ya. Untuk PP normal itu biasanya disingkat sebagai SN juga. Nah, atau SN itu biasanya menggunakan 25, tapi di sini menggunakan 30 cm. Maka kita ikutin soalnya, yaitu SN-nya yaitu 30 cm. Orang ini membacanya dengan jelas hanya pada jarak 50 cm atau lebih besar daripada 30. Artinya orang ini menderita cacat mata hipermetropi ya, karena titik dekatnya lebih besar daripada titik dekat mata normal. Nanti kita tulis dulu, cacat mata yang dialami oleh orang itu adalah hipermetropi. Nah, kalau cacat matanya hipermetropi, maka ditolong dengan kacamata yang memiliki lensa positif ya, atau lensa cembung. Berarti jawaban yang A dan B sudah pasti salah ya. Kemudian kuat lensa yang digunakan itu kita rumuskan dengan persamaan di sini ya. Kuat lensa itu simbolnya P. P itu sama dengan 100 per X atau 100 per SN dikurangi dengan 100 per PP. Jadi SN-nya di sini biasanya 25, tapi soal ini menggunakan 30, maka kita pakai SN-nya 30 ya. Jadi kita tidak menggunakan persamaan 4 min 100 per PP, tapi 100-nya per SN. SN-nya kita ganti 30 ya. 30 di sini nilai dari SN-nya. Berarti nilai P-nya itu sama dengan rumusnya ini ya. Ini adalah persamaan untuk mencari kuat lensa orang yang bermata hipermetropi. Masukkan angkanya 100 dibagi dengan SN. SN-nya 30, kemudian dikurangi dengan 100 dibagi dengan PP. PP itu titik dekat orang itu ya. Jadi kalau PP normal itu 30, sedangkan orang itu memiliki PP orang ya, kita tulis sebagai PP orang di sini nilainya adalah 50 cm. Kita masukkan di sini angka 50-nya. Sehingga kita dapat, kita tulis di sebelahnya saja ya, 100 dibagi 30, coret aja, 10 per 3 berarti dikurangi dengan 100 dibagi 50, itu 2 ya. Kemudian P-nya bisa kita sederhanakan, 10 per 3-nya kita tetap tulis 10 per 3, dikurang 2 itu kan sama dengan 6 per 3 ya. Kita samakan penyebutnya biar sama-sama 3. Berarti P-nya sama dengan 10 dikurang 6 adalah 4 per 3. 4 per 3 itu kalau kita nyatakan dalam desimal itu sama dengan 1,333 terus ya. 1,33 nggak habis. Sehingga kita bisa lihat jawabannya adalah positif 1,33 dioptri jika kita ambil 2 desimal seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah kumparan kawat dengan lilitan sebanyak 400 lilitan. Flux magnetiknya berubah dari 0,6 menjadi 1 Weber ya. Wb itu adalah Weber dalam waktu 0,2 sekon. Pertanyaannya, GGL induksi yang terjadi adalah titik-titik volt. Oke, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik ya. Lebih tepatnya soal ini membahas tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa jika terjadi perubahan flux magnet, maka akan muncul yang namanya GGL induksi. Nah, untuk GGL induksi biasanya disimbolkan dengan E ya.
bisa pakai epsilon seperti ini atau kita juga bisa gunakan E seperti ini ya, bebas ya. Di sini kita akan menggunakan notasi E saja ya. Jadi menurut hukum Faraday bahwa GGL induksi atau kita tulis E in, gini, E induksi sama dengan atau munculnya dari mana? Munculnya dari adanya perubahan flux delta flux per delta T. Nah, delta flux per delta T ini adalah penyebab terjadinya adanya GGL induksi. Ini jika kumparannya cuma satu lilitan. Kalau ada banyak lilitan, ya kita tinggal kalikan dengan N. Nah, kemudian persamaan hukum Faraday itu tidak berdiri sendiri. Jadi persamaan lengkapnya itu di depan sini ada negatif ya, ada negatif min N delta flux delta T. Tanda negatif di sini diperoleh atau berdasarkan dari yang namanya hukum Lenz. Nah, hukum Lenz itu menyatakan bahwa munculnya arus induksi atau GGL induksi ini akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dari medan magnet eksternal ya. Jadi seperti itu penjelasan sederhananya. Nah, karena di sini kita hanya akan menghitung, maka kita cukup perhatikan bagian yang sini saja. Jadi tanda negatif itu hanya menunjukkan arti fisis yang tadi ya. Maka untuk GGL induksinya tinggal kita masukkan. Ini simbol seperti ini adalah simbol dari flux ya. Jadi ini adalah fluxnya. Nah, fluxnya itu berubah dari berapa? Dari 0,6 menjadi 1. Berarti delta fluxnya tinggal kita kurangkan saja ya. Kita hitung saja sekalian. Berarti delta fluxnya itu sama dengan 1 negatif 0,6 atau 1 minus 0,6. Perubahannya berarti delta fluxnya sama dengan 0,4. Satuannya adalah Weber. Ini dibaca WB itu singkatan dari Weber. Sehingga untuk GGL induksinya atau kita tulis E induksi sama dengan tanda negatifnya tidak perlu kita tulis ya. N itu apa? N itu menyatakan jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitannya ada 400 nih. Maka nilai N-nya itu kita ganti menjadi 400 dikali delta fluxnya kita dapatkan 0,4 dibagi delta T-nya adalah waktunya. Berapa waktunya dia berubah? 0,2 sekon. Kita gantikan di sini 0,2 sekon ya. Nah, tinggal dihitung langkah terakhir, kita hitung aja 400 dikali 0,4 dibagi 0,2. Jelas jawabannya 2 ya. Kemudian 400 dikali 2 sama dengan 800, satuannya adalah volt ya. Jadi cukup mudah, tinggal memasukkan ke persamaan hukum Faraday ini. Dan jawabannya di sini adalah yang C, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain sehingga terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 3R, maka besar gaya tarik-menariknya menjadi titik-titik F. Oke, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan listrik statis atau lebih tepatnya di sini berkaitan dengan gaya atau hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb itu menyatakan bahwa nilai dari gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah muatan itu nilainya seperti ini ya. Konstanta dikalikan muatan pertama Q1 dikalikan muatan kedua Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi R-nya adalah jarak antar muatan. Ini satuannya Newton. Nah, ini adalah ekspresi atau persamaan dari hukum Coulomb. Untuk kasus ini kita memiliki dua kondisi, yaitu pada mula-mula dia punya jarak R, kemudian akhirnya dia punya jarak 3R. Kalau kita perhatikan untuk Q1 dan Q2 itu tidak mengalami perubahan. Berarti kita cukup melihat komponen atau melihat variabel F dan R. Nah, perhatikan untuk kesebandingannya ya. Dari persamaan itu kita bisa tahu bahwa nilai F itu sebanding dengan 1/R kuadrat ya, karena R-nya di bawah di sini. Maka kalau kita sudah tahu kesebandingannya, kita cukup membandingkan. Misalkan awalnya dia kita sebut sebagai F1 ya. F1 itu yang awal per F2 itu yang akhir. F1 itu jaraknya R, maka tinggal dimasukkan di sini 1/R kuadrat karena sebandingnya dengan 1/R kuadrat dibagi F2 itu jaraknya berapa? Jaraknya 3R. Jadi 1 dibagi, perhatikan di sini yang dikuadratkan adalah 3R-nya ya. 1 dibagi 3R kita kuadratkan seperti ini. F1-nya di soal memiliki nilai F, maka tinggal diganti F1-nya adalah F dibagi F2-nya. Kita mau cari nih F2-nya. Sama dengan yang ini pecahannya kita balik ya. Jadi 1/R kuadrat dikali balik ke atas, jadinya dibagi itu sama dengan dikali tapi terbalik ya. 3R dikuadratkan kita dapat 9R kuadrat dibagi 1 ya. Jadi kalau kita punya 3R dikuadratkan maka kuadratkan 1 per 1. 3 kuadrat adalah 9, R kuadrat adalah R kuadrat, maka hasilnya adalah 9R kuadrat. Nah, jadi kita tinggal coret R kuadratnya. R kuadratnya dicoret berarti kita punya F
dibagi dengan F2 itu sama dengan 9 dibagi 1 ya. Jangan terbalik pada saat kita mencari nilai F2-nya. Kita kalikan silang dulu biar aman ya. 1 dikali F adalah F, 9 dikali F2 adalah 9 F2. Artinya nilai F2-nya itu sama dengan F dibagi dengan 9 atau 1/9 F ya. Kita dapat nilai dari F2-nya. Nah, 1/9 F atau 1/9 kali semula. Dan jawabannya di sini adalah pilihan yang C seperti itu.